A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan cerita baru karya dari Cimol @Iskiana. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya bakal Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Rusin. Perlu diingat semua ya, nama tokoh, penulis ubah dari kejadian asal. Oke, jujur, bahkan sebelum cerita ini ditulis oleh penulisnya panjang lebar, hawa dingin selalu kerasa mendesik ke tubuh penulis tersebut. Merinding sumpah, gak bohong. Begitu kata Cimol Iskiana. Oke, let the story begin. Catatan suami Juni. Juni namanya. Anak perempuan periang yang dipilih Tuhan untuk menjadi istriku. Namun, nyatanya Tuhan lebih sayang kepadanya hingga harus kurelakan ia meninggalkanku untuk berada di sisinya. Mari, kuceritakan luka busuk yang ada di keluarga kami. Keluarganya dahulu yang menjadi sumber derita bagi Juni kecil. Srek, srek, srek. Terdengar suara gesekan dari seikat sapu lidi yang beradu dengan paving halaman sebuah rumah. Terdengar nyaring hingga ke seberang jalan. Derap langkah beberapa anak di sana pun menambah kebisingan di sore itu. Aduh, ibu, Juni dawah bu. Teriak seorang anak perempuan yang tampak menahan isak tangis dan ngilu pada luka di lututnya. Sang ibu menengok ke arah Juni. Entah mengapa, ia tersentak kaget. Matanya membelalak lebar seakan tengah melihat hantu di siang bolong. Rupanya, nampak sepotong tangan tengah memegangi pergelangan kaki Juni. Ya, tangan seorang anak kecil yang membiru dan putus hanya sampai siku. Dalam sekejap, bayangan itu hilang dari pandangannya. "Boleh mboten napa-napa?" tanya Febri, sahabat Juni. "Lah iya toh Jun, dadi bocah wadon kok pencilaan. Yamene kancane malah diajak playon," ucap perempuan yang dipanggil ibu oleh si Juni. Ibu Juni nampak berusaha terlihat baik-baik saja. "Ya ndak ngadeg kok Jun, aku tak balik ya," ujar Mei, tetangga Juni yang juga seumuran dengannya. "Aku barang lah, PT ku gurung tak kombong," saut Febri yang menyusul pamit pada Juni. Rumah mereka berdekatan, masih berada dalam satu gang, dan kebetulan mereka semua seumuran serta sekolah di tempat yang sama. "Tante, saya pulang dulu ya." Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke lanjut. Pamit mereka sambil berjalan menuju rumah masing-masing. Ibu Juni hanya mengangguk tak menjawab. Adzan maghrib telah berkumandang. Di rumah Juni hanya ada ia dan sang ibu. Kebetulan malam itu sampai 2 hari ke depan, ayahnya tidak ada di rumah karena harus berada di proyek. Ayah Juni adalah seorang mandor bangunan dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Kini, Juni berusia 9 tahun. Pemikirannya mulai berkembang dan ia sering mempertanyakan banyak hal. "Bu, bapak umur berapa?" tanya Juni tiba-tiba. Ibunya mengerutkan dahi mendengar pertanyaan Juni. 59 tahun, ngapain tanya-tanya umur? Ibunya justru berbalik tanya. "Lah, ibu berapa? Kok kelihatannya masih muda?" tanya Juni kembali. Memang, jarak usia antara bapak dan ibu Juni terlihat sangat jauh. Ibu Juni baru berumur sekitar 32 tahunan saat itu. Ia tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan kegiatannya dengan membisu. Juni, yang merasa kesal karena menunggu lama namun tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya pun berhenti bertanya dan beranjak pergi ke kamarnya. Di kamar,
Juni merebahkan dirinya di atas ranjang empuk miliknya. Malam ini, ia sedang malas belajar. Decit lantai kayu, suaranya membuyarkan lamunan Juni. Ia segera duduk dan memeriksa bawah. Apaan ya tadi? Tanya Juni pada dirinya sendiri. Kepalanya celingukan, ke kanan, ke kiri, mencari asal suara tadi. Ia melangkahkan kakinya, menuruni ranjang. Sementara suara itu masih terdengar jelas, kini ia menemukan sumber bunyi itu. Salah satu papan kayu yang menjadi lantai di kamarnya berdecit tiada henti serta menimbulkan getaran-getaran kecil, seakan ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Tanpa rasa takut, Juni mengetuk papan itu. Suara decit kayu itu terdengar lagi dari papan di sebelahnya, dan lagi-lagi Juni mengetuknya. Hal itu terjadi pada hampir seluruh papan di dalam kamarnya. Bukannya curiga, Juni justru merasa seakan mendapat teman baru. Ia tersenyum sambil berlari-larian memburu papan yang bergiliran berdecit itu. Pagi harinya, Juni menceritakan kejadian semalam pada sang ibu. Namun, lagi-lagi ibunya hanya diam dan menelan ludah dalam-dalam. Sepulang sekolah, Juni mencari keberadaan ibunya. Namun ternyata ibu Juni sedang tidak ada di rumah. Mungkin lagi pergi arisan, gumam Juni. Anak yang tengah merasa lapar itu segera menuju meja makan dan membuka tudung saji di atasnya. Tak perlu waktu lama, ia telah mengisi penuh piring di tangannya. Ia dengan lahap makan sendirian di rumah itu, hingga pada beberapa suap terakhir, giginya merasa seperti tengah menggigit sesuatu. Ia memuntahkan yang sedang ia kunyah dalam mulutnya itu. Nampak potongan sebuah jari bayi berada di sekitar nasi muntahannya. Juni yang masih merasa penasaran pun meraih benda itu untuk memastikan. Ia menjerit ketakutan lalu pingsan seketika. Jun, bangun nak, bangun. Samar-samar ku dengar suara seseorang. Suara itu terdengar berusaha membangunkanku. Kini telapak tangan dan kakiku pun mulai merasakan gosokan-gosokan lembut yang mengenai permukaan kulitku. Berat, badanku terasa berat sekali, bahkan mataku sangatlah susah untuk dibuka. Puk. Tepukan ringan mendarat di pipi kecilku hingga akhirnya aku mulai tersadar. Mataku menangkap beberapa orang berada di sekelilingku. Mereka semua adalah tetanggaku. Para orang tua, anak-anak remaja mereka, tak luput pula kedua temanku, Mei dan Febri, yang terlihat menangis sesenggukan melihatku terbaring. Alhamdulillah Pak, Bu, anaknya bangun, ucap Ibu Mei yang duduk di sebelah kiriku. Ibunya udah datang belum? Tanya salah seorang warga. Belum tuh, kemana sih sebenarnya? Kesal warga lain. Dalam keadaan setengah sadar, aku mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat ingatanku mulai pulih, seketika perutku terasa mual dan kumuntahkan seluruh isinya. Ibu Mei yang terkejut segera memegangi tubuhku dan memijat-mijat tengkukku. Loh Pak, gimana ini anaknya makin pucat gini? Buru Ibu Mei yang makin khawatir pada kondisiku. Akhirnya, aku pun dibawa ke puskesmas oleh warga. Kulihat di luar matahari mulai tenggelam. Jadi, berapa lama aku tak sadarkan diri? Dokter di sana hanya mengatakan bahwa aku kelelahan. Jadi mereka segera membawaku pulang. Sesampainya di rumah, ternyata ibuku tak kunjung pulang. Ibu Mei pun membawaku untuk menginap di rumahnya. Dia mengurusiku seperti anak perempuannya sendiri. Entah apa yang dilakukan ibu di luar sana. Mengapa ia tak pulang? Ibu pergi kemana, Bu? Malam ini terasa sangat panjang untuk kulalui. Kulihat Mei telah tertidur pulas di sebelahku. Nampaknya ia kelelahan, menangisiku sedari siang tadi. Keheningan malam ini terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang, kurasakan begitu hebatnya. Untunglah Ibu Mei memberiku selimut tebal yang kiranya cukup membalut tubuhku yang tak seberapa besar ini. Perlahan mataku mulai terpejam. Mimpi? Apakah saat ini aku benar-benar sudah terlelap?
Terdengar suara tawa mengagetkanku. Siapa? Siapa yang sedang bermain tengah malam begini? Suara itu, suara balita yang terdengar sedang asik tertawa riang. Saat mulai terhanyut dalam mimpi, samar mulai kulihat seorang anak laki-laki cacat tengah bermain di hadapanku. Ya, anak yang bahkan terlihat baru berusia beberapa tahun dan tidak bisa berjalan normal karena cacat fisik bawaan. Tangannya kecil sebelah dengan jari-jari yang bengkok tak beraturan. Wajahnya terlihat normal, ia tampan dan terlihat familiar bagiku. Kakinya panjang sebelah dengan satu kaki yang putung, sungguh mengenaskan. Entah mengapa melihatnya hatiku terasa amat sakit, walaupun nyatanya ia terlihat sedang asyik bermain sendirian. "Dek," panggilku sembari lebih mendekat padanya. Ia hanya menengok ke arahku, menatap wajahku, lalu tertawa kecil. Ahihihi, mengesot. Ia berjalan dengan cara mengesot, mendorong tubuhnya dengan satu kakinya yang normal dan menopang badannya dengan satu tangannya, seakan mengisyaratkan padaku untuk mengikutinya. Aku pun melangkah keluar dari kamar Mai bersamanya. Kulihat di luar rumah, cahaya temara menyinari. Bukankah ini sudah malam? Apakah ini masih sore? Atau jangan-jangan ini sudah pagi? Entahlah. Dia masih saja mengesot, bahkan saat kami melewati jalan aspal dengan banyak kerikil kecil bertebaran. Aku tak tega melihatnya. Kuangkat badan itu dengan setengah jijik. Meskipun jijik, namun naluriku ingin sekali membantunya. Lagi-lagi ia tertawa. Hihihihihi, no, katanya sambil menunjuk ke arah rumahku. "Mau ngapain ke rumahku?" tanyaku padanya. Kini ia berada di pinggang kecilku. Kurasakan badannya sama sekali tidak berat. Ternyata setelah aku perhatikan, badan itu teramat kurus. Banyak bekas luka pada punggungnya. Aku pun melangkah masuk ke halaman rumah. Gelap. Kenapa rumahku terlihat sangat gelap? Oh iya, ibu sedang tidak ada di rumah. Mungkin para tetangga lupa tidak menyalakan lampu di rumahku. Aku melangkah masuk, namun tiba-tiba getaran hebat terasa pada tubuhku. Seakan menolak masuk. Seketika rasa takut teramat besar menyelimutiku. Tubuhku mematung. Kini dadaku benar-benar sesak. Sama sekali tak bisa aku gerakkan sesuai kemauanku. Bocah yang tadi berada di gendonganku mendadak lenyap. Kini tinggal aku sendirian di rumahku. Owe. Tangisan bayi. Rumah ini kini sangat bising, dipenuhi oleh tangisan bayi. Entah suara berapa saja anak hingga mampu membuat telingaku berdenyut pening mendengar suara tangisan yang sangat ramai itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku mulai menangis. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah menangis. Aku ingin berontak. Badanku meronta ingin bergerak bebas. Namun lagi-lagi aku tak bisa berkutik sedikit pun. Tangisku mulai memuncak sejadi-jadinya hingga Juni, tolong. Terdengar suara teriakan membangunkanku serta goncangan pada tubuhku. Apa ini? Tubuhku lemas saat itu juga. Kesadaranku mulai menurun dan pandanganku gelap. Aku membuka mata. Kulihat lagi pemandangan yang mirip seperti siang tadi. Mataku silau. Terasa nyeri terkena cahaya lampu di atasku. Apakah aku barusan bangun? Bukannya tadi aku sedang berada di rumahku sendiri. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekelilingku. Para ibu-ibu menangis terseduh memandangiku. Dan beberapa orang lain mengaji di luar kamar Mei. Ternyata aku hanya bermimpi. Esok harinya, Mei menceritakan padaku bahwa semalam badanku mengejang tak karuan. Aku mengerang dengan sangat keras seperti seseorang yang tengah kesurupan. Benarkah demikian? Jika memang iya, apa alasan mereka mengganggu hidupku? Apa salahku? Pagi ini, ibu belum juga nampak pulang. Mau tak mau aku harus tinggal lebih lama di rumah Mei. Jun, Mei, sini nak, sarapan dulu. Panggil Bapak Mei pada kami berdua. Kami yang tengah berada di halaman depan pun masuk ke rumah untuk sarapan. Hari ini
aku dilarang ibu dan bapak Mei untuk bersekolah. Jadi, saat Mei sekolah, aku hanya seorang diri di sini. Bapak Mei adalah seorang perhutani, dan ibunya adalah seorang guru. Jadi, tiada seorang pun di rumah saat siang hari. Waktuku kuhabiskan untuk istirahat dan membereskan pekerjaan di rumah Mei. Meskipun tiada yang menyuruhku, dan pasti mereka akan melarangku jika tahu aku melakukannya. Tapi aku sangat ingin berusaha tidak merepotkan mereka. Tak terasa terik matahari sudah mulai menyengat, tanda bahwa siang hari telah datang. "Jun, aku tadi lihat ibumu," teriak Mei yang berlari terengah-engah menghampiriku. "Kapan, Mi? Di mana?" tanyaku antusias. "Tadi ibumu naik becak, Jun, lewat sekolah kita," jelas Mei yang terlihat masih kelelahan akibat berlari. Aku hanya diam. Tak tahu apa yang harus kuucapkan saat itu. Kepalaku terasa kosong. Apakah orang tuaku tak lagi mempedulikanku? Tak kusangka perasaan menyakitkan muncul dalam dadaku. Sesak. Terasa begitu sesak hingga nafas hampir tak mau kulakukan. Kutahan air mataku. Semampuku kutahan rasa ingin menangis ini. Sore, kala aku dan Mei menunggu orang tua Mei pulang kerja, tiba-tiba sedan putih melewati jalanan depan rumah Mei. "Bapak," gumamku. "Bapakmu pulang, Mei," ujarku pada Mei yang segera menarikku berdiri. "Ayo buruan, ayo ke rumahmu," buru Mei yang antusias. Kami berdua pun segera berlari menuju rumahku. Terlihat bapak baru saja turun dari mobilnya. Ia celingukan menatap rumah yang sepi itu. "Pak," panggilku yang segera memeluknya. Ia terlihat senang melihatku, yang kemudian menggendongku. Mei mendekat ke arah kami dan memberi salam pada bapakku. "Adik kok jam segini masih main aja? Ini juga kenapa rumahnya? Tumben gak disapu sama ibu?" tanya bapakku yang belum tahu apa-apa. Perasaan kecamuk kurasakan lagi. Namun, kini tangisku pecah. Bapak semakin bingung melihatku menangis. "Bude Septi tidak ada, Pak De. Sudah 2 hari ini Bude gak pulang," ucap Mei tiba-tiba yang mengejutkan bapakku. "Ya, nama ibuku adalah Septiani, dan Mei memanggil orang tuaku dengan sebutan D. Tentu saja, karena usia bapakku jauh lebih tua dari orang tuanya." Treng, teng, 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 teng. Suara motor milik ayah Mei pun terdengar nyaring hingga ke rumahku. Tandanya orang tua Mei telah pulang. Bapakku segera berjalan menuju rumah Mei. Ia meraih tangan Mei, menggandengnya dengan tangan kanan, dan aku masih berada pada gendongan tangan kirinya. Ya, meskipun sudah berumur, namun bapakku masih terlihat gagah dan awet muda. Tenaganya pun masih sangat kuat. Sesampainya di rumah Mei, ia menurunkanku dari gendongannya dan berjalan menghampiri orang tua Mei. Mereka menyambut tangan bapakku dengan perasaan bersyukur. "Juni, Mei, masuk kamar dulu ya nak, main di kamar," perintah ayah Mei pada kami berdua. Kami pun menurut. Bapakku dan ayah Mei terlihat duduk di teras dan sedang berbincang serius. Sedangkan ibu Mei pergi ke dapur untuk membuatkan minum dan camilan. Selang beberapa waktu, terlihat Bapak Febri datang kemari. Entah apa yang mereka bicarakan hingga berjam-jam. Akhirnya, Bapak masuk ke dalam kamar Mei. Ia berpamitan padaku dan berjanji beberapa hari ke depan akan menjemputku kembali. "Yang nurut ya nak, gak boleh nakal," pesannya padaku. Kelihatannya mereka sepakat untuk menitipkanku di sini. Bapakku pun kembali ke rumahku, lalu kembali lagi ke rumah Mei dengan membawa banyak baju serta barang-barangku. Ia hanya mengelus rambutku, lalu pamit pada orang tua Mei dan Bapak Febri. Lagi-lagi, terlihat mobil bapakku melewati jalanan depan rumah Mei ini. Entah kemana ia akan pergi lagi. Beberapa hari pun berlalu, aku mulai terbiasa tinggal di rumah Mei. Aku pun sudah bersekolah seperti biasa. Setiap hari Febri memboncengku dengan sepedanya, sedangkan Mei mengayuh sepedanya sendiri. "Feb, gak capek apa tiap hari boncengin aku terus?" tanyaku padanya. "Enggak, makanya cepat besar, biar nanti gantian kamu boncengin," jawab Febri sambil tersenyum. Kemanapun aku pergi, kedua temanku itu selalu menjagaku. Kami selalu bertiga, bersama-sama. Entah itu di rumah atau di sekolah, kami selalu bertiga. Ayahku kembali, namun
Kali ini dia bersama seseorang. "Ibu," panggilku antusias. Namun ternyata tak seperti dugaanku. Perempuan itu bukan ibu. Ia tersenyum padaku dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum, Dek. Pasti kamu ya yang namanya Juni?" tanyanya. Aku hanya mengangguk tanpa berkedip. Ia kembali tersenyum dan mengelus rambutku. "Mbak namanya Desi. Mulai sekarang Mbak yang bakal jagain kamu," terangnya padaku. Ternyata ayah membawa seorang pengasuh untukku. Ia mengobrol untuk beberapa saat dengan tuan rumah, lalu mengajakku untuk berpamitan. Jadi, apakah sekarang adalah waktunya aku berpisah dengan kawan-kawan? Mei menangis, mendahuluiku. Ia menarik tanganku dan menyeretku ke rumah Febri. Febri yang tengah bermain kelereng segera menghampiri kami. Ia pun ikut menangis sesenggukan melihat Mei menangis, walaupun belum tahu alasan Mei menangis. Tangisku pun ikut pecah. Kami bertiga menangis hingga ibu Mei menyusul kemari. Ia mengatakan bahwa bapakku akan segera mengajakku berangkat, jadi kami harus kembali ke sana. Akhirnya, kami bertiga pun berpisah. Di dalam mobil, aku tak tahu hendak dibawa kemanakah aku. Pikiranku bercampur aduk. Mbak Desi mencoba menenangkanku. Ia mengusap-usap punggungku sambil mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Kini, tibalah kami di satu rumah yang asing bagiku. Rumah siapa ini? Kami turun dari mobil dan bapak menggandengku masuk. Prang! Suara-suara benda yang pecah menghantam dinding mengejutkanku. "Berani-beraninya kamu, Mas, ngajak anak perempuan jalang itu kemari," teriak seorang perempuan paruh baya dari dalam rumah. "Anak perempuan jalang? Apa maksudnya itu?" "Des, ajak Juni ke kamarnya," perintah bapak yang segera diiyakan oleh Mbak Desi. "Nggih, Pak," jawabnya. Setibanya di kamar, suara pertengkaran bapakku dan perempuan itu masih terdengar jelas dan sangat keras hingga ke kamarku. Aku yang ketakutan hanya meringkuk di dalam dekapan Mbak Desi. Banyak hal yang kudengar dari pertengkaran mereka. Meskipun aku baru berusia 9 tahun, kini aku mulai memahami semuanya. Ternyata perempuan itu adalah istri pertama bapak. Sedang ibu, ia hanya istri simpanan bapak. Aku tahu pasti kehadiranku sangat tidak diinginkan oleh keluarga mereka. Kini aku pun tahu alasan bapak jarang pulang ke rumah ibu bukan karena ia sedang berada di proyek bangunan seperti yang ku tahu selama ini, melainkan ia harus berada di sini, di rumah istri pertamanya yang lebih berhak atas dirinya. Bapak bukan pula seorang mandor bangunan. Nyatanya, ia adalah seorang pengusaha kaya raya di daerah kami. Mentari telah terbit. Cahayanya terlihat menembus tirai jendela kamar yang masih terasa asing bagiku ini. Mbak Desi telah tiada di sebelahku. Aku pun beranjak menuju kamar mandi. Di kaca, kulihat mataku membengkak karena menangis semalaman. Aku membasuh mukaku dengan air, lalu berjalan keluar kamar untuk mencari bapak. Namun, di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang perempuan muda. Mungkin ia baru berusia 20 tahunan. Ia tersenyum padaku dan menghampiriku. "Juni toh?" tanyanya. Aku mengangguk ketakutan. Aku takut akan ada seseorang yang mengamuk seperti semalam ketika melihatku. "Aku Novi. Jangan takut ya, Dek. Aku kakak perempuanmu," jelasnya. "Kakak perempuanku? Kamu lapar ya pasti. Ayo sarapan dulu," ujarnya padaku. Aku pun duduk dengannya di meja makan yang berada di dapur. Di atasnya sudah tertata rapi banyak makanan. Namun, kemana semua orang? Ia mengambil satu piring dan mengisinya dengan berbagai lauk dan nasi. Ia menaruhnya di hadapanku. "Makanlah," perintahnya. Aku pun segera memakannya sampai habis. Lalu ia pun mengajakku berkeliling. Sampailah kami di taman belakang rumah. Kulihat bapak ada di sana. Ia tengah membaca koran dan meminum kopi dari cangkir di sampingnya. "Bapak!" Ia nampak menengok ke arahku. Senyum cerah mengambang di sudut bibirnya.
Aku pun berlari mendekat. "Pak, Juni pengen pulang," keluhku pada bapak yang memelukku hangat. Ia mengendurkan rangkulannya, seraya menatapku dan berkata, "Ini kan rumahnya Juni juga. Ada bapak, ada Mbak Novi," jawabnya. "Tapi Juni kangen ibu, Pak," tegasku pada bapak yang seperti menghalangiku untuk bertemu ibu. "Bapak mau berangkat kerja dulu ya, Nak," ujarnya tanpa sepatah kata pun menjawab keluhanku. Aku berlari ke arah kamarku dan menangis di sana. "Aku kangen ibu, Juni kangen ibu." Beberapa bulan kulalui di sini dengan sangat berat hati. Sekolahku dipindahkan kemari. Hari-hariku terasa menguras emosi. Ibu tiriku masih saja memperlakukanku seperti bukan anak manusia. Ia selalu mengumpat dan memaki tiap kali aku melakukan kesalahan. Ia pun acap kali memukulku bila bapak dan Mbak Novi sedang tidak berada di rumah. Hanya Mbak Desilah satu-satunya tempatku bersandar. Ia pun sering menangisi nasibku, namun bagaimanapun ia tak dapat melawan nyonya rumah ini. Hingga suatu pagi, datang beberapa anggota polisi ke rumah kami. Mereka mengabarkan sesuatu pada bapak. Entah apa yang mereka katakan hingga membuat bapak terkejut seketika. Badannya terlihat lemas hingga kakinya tak mampu lagi menopang beban di atasnya. Bapak ambruk dan sesak nafas untuk beberapa saat sampai semua orang di rumah merasa panik. Bapak diangkat beberapa orang rumah dan direbahkan ke sofa. "Juni, Juni, Nak," panggil bapak lirih. "Dalam, Pak, niki Juni, Pak," sahutku yang mulai menangis melihat bapak. Ia pun mencoba untuk duduk dan ikut menangis menatapku. "Ibumu meninggal, Nduk," ucapnya dengan berat hati. Kini giliranku yang harus merasakan kejutan rasa sakit. Dadaku seperti tersengat oleh listrik secara spontan. Aku masih tidak bisa mempercayainya. Namun hanya dengan mendengar kata itu, perasaanku bagai kaca yang telah remuk hancur berkeping-keping. Di sisi lain, ibu tiriku justru tertawa terbahak-bahak merasakan puas yang teramat sangat mengetahui hal ini. Ia kini merasa bahagia karena perempuan yang merebut suaminya telah pergi dan tak akan kembali. "Oh, udah mati ya? Ya baguslah, Jalang. Ngapain hidup lama-lama? Kalau perlu kamu sekalian ikut nyusul ibumu, Nak," ucapnya dengan semangat sembari mengelus rambut kepalaku. Baru kali ini aku merasakan sentuhan halus ibu tiriku, sentuhan dengan rasa puas mendendam. Kami semua pun segera pergi menuju tempat jenazah ibuku berada. Ternyata rumah ibu terlihat banyak sekali warga dari seluruh penjuru desa mengerumuni rumah ibu. Gang yang sempit ini terisi oleh banyak manusia yang berebut melihat pemandangan tidak wajar di sana. Kira-kira pemandangan apa ya yang tidak wajar tersebut? Cari tahu di bagian berikutnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya ya.